Eh, kita masuk kitab Wahyu, pelajaran kitab Wahyu bagian keempat, terakhir ya. Hal ini sangat penting, semoga bisa tersampaikan dengan tuntas. Latar belakang kitab Wahyu adalah tahun 96 Masehi yang menulis tentang penglihatan Yohanes dan merupakan awal dari semua peringatan dari Tuhan kepada 7 gereja, 7 jemaat ya secara khusus. Tapi secara umum ini untuk gereja-gereja umum. Pesannya agar jemaat tidak menyerah pada musuh-musuh iman, tetapi bertahan kepada iman mereka. Ya, ini pesan dan latar belakang. Kitab Wahyu jelas ditegaskan bentuknya surat, karena ada pengirim, ada alamat jemaat yang dituju, ada ucapan salam, ada berkat dan penutup. Ya, jadi Wahyu adalah surat pastoral. Meskipun demikian, Wahyu juga disebut surat nubuat karena banyak kali ya disebut sebagai kata-kata nubuat. Tugas Yohanes bernubuat. Nah itu. Nubuat adalah pesan kenabian, menyampaikan pesan Allah untuk menghibur atau menegur umatnya dalam situasi historis yang konkret, dalam situasi yang nyata saat itu ya. Kitab ini tidak dapat dipahami secara berurutan ya. Karena ada kisah-kisah yang tumpang tindih ya. Pasal 1 sampai 3 itu peringatan kepada 7 jemaat, 4 sampai 11 tentang penglihatan akhir zaman sejak kenaikan Tuhan sampai berakhirnya bumi ya, sampai Yesus bertahta gitu ya. Pasal 12 sampai 22 itu malah lebih luas lagi jangkauannya. Mulai dari pemberontakan iblis terhadap rencana Allah sampai terjadinya atau tercapainya rencana Allah gitu ya. Jadi skupnya lebih besar. Dan pasal 12 sampai 22 inilah yang malam ini akan kita bedah gitu ya. Tidak akan mendetail karena terlalu lama, tetapi garis besarnya saja ya. Kita harus berusaha memahami situasi kondisi dunia nyata yang diacu oleh simbol-simbol tersebut dengan melihat sisi preteris, historis, futuris ya dalam memandang kitab Wahyu. Jadi kalau kita memandang kitab Wahyu itu bukan cuman masa depan gitu ya. Kita di sini tahun 2023. Kitab Wahyu itu di sini. Ya. Tahun 96 Masehi. Ya. Kita melihat kitab Wahyu jangan hanya futuris. Futuris itu ke sini, futuris itu ke depan. Nah, 2023 dan selanjutnya. Itu futuris. Tetapi kita juga harus melihat secara, nah ini historis. Ini futuris. Ini historis. Dan satu lagi, memandang kitab Wahyu secara preteris. Secara preteris itu berarti, gitu ya, kita melihat kisah kejadian di tahun di mana surat itu ditulis. Nah, preteris itu ini. Preteris itu ini, ya. Sekitar tahun 60 sampai 120 gitu. Atau 135 lah tepatnya nih.
Bahkan bisa jadi sampai 380 bisa. Ya. Tetapi ini ya, ini adalah cara kita melihat, ini preteris. Ya. Jadi memandang kitab Wahyu itu macam-macam. Kalau orang yang memandang kitab Wahyu sebagai surat pastoral, biasanya pakainya ini. Pastoral ya, surat pastoral. Surat penggembalaan. Yohanes memberi surat kepada 7 jemaat, itu surat penggembalaan, surat pastoral. Biasanya mereka melihatnya secara preteris. Tetapi kalau orang melihat kitab Wahyu sebagai kitab nubuat, dia memandangnya secara historis. Surat nubuat. Ya. Bisa historis, bisa futuris. Ya. Banyak orang Kristen berpikirnya futuris. Sedikit yang historis, apalagi preteris. Padahal sebetulnya dari apa yang ditulis di Wahyu, sebagian besar sudah tertulis, sudah terjadi, Ya. Apa yang tertulis di kitab Wahyu sebagian besar sudah terjadi, baik secara preteris maupun historis. Saya mau mengatakan ini supaya nanti pada saat saya menjelaskan Anda tahu. Begitu saya ngomong secara preteris, berarti Anda harus lihatnya ke sini. Tahun sekian. Lalu saya ngomong secara historis atau futuris, Anda harus lompat ke sini. Ya, ini pelajaran penting, lompat ini supaya kita tidak bingung. Gitu ya. Cara memahami teologi itu rumit memang, tetapi bisa kalau kita mau serius gitu ya, bisa kita pahami ya. Oke, kita masuk ya. Uniknya sebelum pasal 4 sampai 11 berakhir, ya kemarin, Yohanes diperintahkan tetap bernubuat. Nubuat ini adalah kunci untuk memahami penglihatan di babak selanjutnya. Nah itu, ya ini kadang-kadang kelewat atau tidak teliti, terlewatkan atau kurang fokus membaca pasal dan ayat ini. Kita baca dulu ya, pasal 10 ayat 11. Wahyu 10 ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, itu pasal 10 ayat 11. Yohanes disuruh bernubuat lagi. Nubuatannya yang mana? Nah, nubuatannya itu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Itu cukup panjang. Tetapi tidak akan saya baca semua, tolong dibaca gini Pak. Tolong dibaca aja pasal 11 ayat 2, 3 dan 4. Wahyu 11 ayat 2, 3 dan 4. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, ini kan bercerita tentang
dua saksi Tuhan, dua saksi Allah, ya. Dua saksi Allah, yaitu pohon zaitun dan kaki dian. Ya, mereka adalah saksi Tuhan, Israel dan gereja. Ya, ini 2-3 ayat ini sebetulnya istilahnya titik tengahnya, ya, titik tengah dari babak selanjutnya, dari pasal 12 sampai 22. Kita baca pasal 11 ayat 7-nya. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, ini kan ngomong binatang, pasal 11 ayat 7. Ini sebetulnya harus diletakkan sebelum pasal 13. Ya. Coba pasal 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Jadi seharusnya ini pasal 11 ayat 1 sampai 14 itu pasal kunci. Ya, pasal kunci untuk memahami pasal 13 dan seterusnya. Gitu ya. Kok bisa begitu, Pak? Nah, karena pasal kunci ini kan tentang dua saksi. Ya, dua saksi Allah. Berarti kejadian yang ada di tengah antara penciptaan sampai akhirnya. Ya, di pasal 12 kan dimulai dari awal, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nah, ini kan istilahnya permulaannya segala sesuatu. Ya, lalu sebelum pasal 13 itu ayat kuncinya berkisah tentang Israel dan gereja. Lalu pasal 13 langsung masuk aniaya. Gitu ya. Lanjut. Pasal 12 adalah awal dari kisah sejarah dunia. Di sini diperlihatkan rencana Allah yang digambarkan dengan perempuan berselubung matahari. Perempuan simbol rencana Allah, matahari simbol Allah, gitu ya. Perempuan sebagai tanda besar dikatakan Semeion Mega, merujuk pada rencana Allah yang akan melahirkan Tuhan sebagai gembala umatnya. Kita baca pasal 12 ayat 5. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari oleh Allah dan ke tahtanya. Ya, jadi 12 pasal 5 itu sudah langsung lompat ke Tuhan Yesus. Gitu ya. Pasal 1, 2, 3 ya, dan pasal 12 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu tentang rencana Allah dari semula itu sudah menemui tantangan akan digagalkan oleh Lucifer, oleh iblis, gitu ya. Nah, di pasal 5 lompat kan itu, langsung masuk ke Tuhan Yesus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan. Nah, ini tentang Tuhan Yesus, ya. Nah, perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, itu simbolis, ya, simbolis. Jadi rencana Allah akan melahirkan Tuhan sebagai gembala umatnya itu sudah ada dalam rancangan Allah sejak semula. Di mana akan digagalkan oleh naga, simbol dari iblis, dan sepertiga malaikat pengikut-pengikutnya. Ya. Perempuan sebagai simbol rencana Allah untuk membentuk umat miliknya, baik sebelum maupun setelah kelahiran Yesus. Jadi sebelum kelahiran Yesus itu berarti Israel, dan setelah kelahiran Yesus itu berarti kekristenan, gereja. Jadi perempuan ini mengacu pada simbol umat Allah sepanjang sejarah. Ya, itu. Ya, jadi rencana Allah ini
terjadi dalam kehidupan orang Israel dan gereja Tuhan, gitu ya, dan gereja Tuhan. Bapak Ibu kalau melihat angka-angka ini ya di pasal-pasal ini banyak angka-angka, ini cocok dengan apa ya istilahnya pola pikir masyarakat Yahudi saat itu, ya. Banyak simbol-simbol. Dalam Wahyu ada 12, gitu ya. Ada angka 12. Ini mengacu pada 12 suku Israel, 12 murid Yesus, gitu ya. Jadi tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Seperti tadi dikatakan naga, gitu ya. Ada perempuan berselubung matahari, itu semua simbol-simbol. Simbol-simbol ini harus ditafsir dengan hati-hati, ya. Tidak boleh sembarangan. Seperti angka 1 itu utama, 3 itu angka ilahi. Banyak agama kuno menganggap sebagai angka ilahi. Ya, 4 itu bicara tentang angka 4 itu bicara tentang dunia ciptaan. Angka 7 kesempurnaan. Angka 10 puncak kesempurnaan. Jadi sempurna plus 3 ilahi. Puncak kesempurnaan. Angka 12 kegenapan atau kepenuhan, gitu ya. Utuh itu istilahnya. Kenapa murid Yesus 12? Karena kalau ibadah orang Israel minimal harus 12, gitu ya. 40 waktu yang panjang. Jadi kalau Anda muncul angka-angka 40 di Alkitab, 40 tahun, itu angka yang panjang. 1000 waktu yang sangat panjang. Jadi kalau 40 waktu yang panjang, 1000 berarti waktu yang sangat panjang. Itu semua simbolis Bapak Ibu. Ya. Belum tentu angkanya itu betul-betul angka itu. Misalnya 40 tahun. Belum tentu benar-benar 40 tahun. Itu bisa jadi simbolis dari masa yang panjang, gitu ya. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah tadi kan dibaca begitu ya. Apa kita baca aja. Pasal 12 ayat 1 sampai 4. Wahyu 12 ayat 1 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Tanda yang lain. Jadi ada beberapa tanda ya. Tanda pertama tadi itu ya perempuan itu. Yang disebut tanda besar. Perempuan sebagai tanda besar. Semeion mega dalam bahasa Yunaninya. Nah, selain perempuan itu ada tanda yang lain di langit. Lihatlah seorang naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Di atasnya ada 7 mahkota. Ya. Itu juga tanda. Itu juga simbolisme. Jadi bukan berarti ada naganya beneran, tidak ya. Naga di situ disebut sebagai tanda. Jadi menunjuk pada realitas yang lain, bukan pada binatang naga sesungguhnya. Ya. Dan itu dijelaskan oleh kitab Wahyu sendiri. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ya, pasal 12 ayat 9, silakan dibaca yuk. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan
yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada rencana Allah yang disimbolkan perempuan, ya, yang akan melahirkan anak, menggembalakan, gitu. Lalu ada iblis yang disimbolkan dengan naga, yang akan berusaha menggagalkan rencana Allah, menggagalkan lahirnya gembala manusia, gembala dunia ini, Tuhan Yesus. Sejak semula kan seperti itu. Ini sebetulnya kisah di mana Tuhan Yesus sebelum lahir pun sudah hampir dibunuh. Ya kan? Herodes kan sudah melakukan pembunuhan kepada anak-anak di bawah 2 tahun. Gitu loh. Ini simbolis-simbolis saja. Ini teologi Yohanes. Ya. Naga berkepala 7 dan bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kepala itu simbol pemimpin yang berkuasa. Tanduk itu, tanduk 10 itu tanduk ya, itu simbol kekuatan. Kekuatan yang, lihat angka-angkanya tadi. Ya. Kepala 7, itu berarti apa? Pemimpin yang berkuasa, yang sempurna. Gitu ya. Tanduk 10 itu istilahnya kekuatan yang sempurna, gitu ya. Sehingga kepala bermahkota bisa disimpulkan kerajaan yang sempurna menganiaya kekristenan di masa-masa tersebut. Jadi artinya itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Wah, gambaran ini, gambaran itu. Itu simbol-simbol. Kepala itu kan pemimpin. Simbol pemimpin, tanduk itu simbol kekuatan. Pemimpin dengan kekuatan yang sempurna untuk menindas kekristenan. Itu loh maksudnya. 7 orang, 10 orang atau berapanya itu tidak masalah. Itu maksudnya. Tetapi di masa itu ada gitu ya. Karya iblis yang menekan kekristenan dengan sempurna. Cara halus, cara kasar, cara apapun ada. Gitu maksudnya. Mereka adalah antek-antek iblis dan musuh umat Allah, gitu ya. Naga atau iblis mengincar keturunan yang lain. Jadi keturunan Allah, gitu ya. Anak Allah yang akan dilahirkan oleh perempuan itu keturunan Allah, ya. Tetapi ada keturunan lain dari perempuan itu. Mereka adalah yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pasal 12 ayat 17, ayo dibaca yuk. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Jelas ini menunjuk pada orang Yahudi dan jemaat Kristen yang mengalami aniaya, mengalami pengungsian rohani dalam segala ketidaknyamanan yang disimboliskan padang gurun. Jadi padang gurun itu sebetulnya tempat yang tidak nyaman, tetapi mereka di sana diamankan, gitu ya. Secara preteris, ya, secara preteris bisa ditafsir binatang yang keluar dari laut. Pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu ya, adalah kaisar-kaisar Romawi dengan segala kekejamannya serta tekanan yang penuh, ya, tekanan yang sempurna terhadap kekristenan. Ya. Jadi kaisar-kaisar Romawi dengan segala kekejamannya itu menekan kekristenan. Pengaruh kuat agama kekaisaran itu menekan kekristenan. Jadi zaman-zaman ini, ya, zaman-zaman ini, nah, tahun 60 ya, sampai dengan 135, sampai bahkan 380, gitu ya. Ini masa-masa di mana orang Kristen dianiaya oleh kaisar-kaisar Roma, Kaisar Nero, Diocletianus, banyak lagi, 300
340-an itu ada Kaisar Julian kalau nggak salah. Itu juga menekan kekristenan. Orang-orang Kristen ditenggelamkan. Gitu ya. Jadi zaman ini ya kalau masa 60 sampai 135 itu preteris. Karena ditulis oleh Yohanes kan, kisah-kisah ini dialami oleh Yohanes dan murid-muridnya. Tetapi 135 sampai 380 ini kan 2 abad. Bisa jadi nubuatan-nubuatan ini mengacunya di sini. Paham ya? Belum tentu di sini. Ya, belum tentu di abad pertengahan sampai abad-abad tahun ke depan dari kita, belum tentu. Yohanes menuliskan di sini 60 sampai 135. Yohanes dan murid-murid. Ya, sekali lagi tulisan-tulisan kitab ini kan belum tentu tulisan rasulnya sendiri. Bisa dimulai dari rasulnya diselesaikan oleh muridnya, bisa juga kan? Kita tidak pernah tahu. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa aniaya. Tetapi 135 sampai 380 ini ada 2 abad di mana sudah bukan masanya Yohanes kan? Ini kan bisa jadi nubuatan. Jadi skop istilahnya pandangan preteris secara pastoral ini abad pertama, tetapi abad kedua, abad ketiga ini kan sudah nubuatan sebetulnya. Gitu. Ya. Harus dipahami seperti itu. Namun secara historis atau futuris bisa jadi ada penyesatan, pemurtatan yang lebih besar daripada Roma. Bisa jadi gitu loh. Secara historis. Nah, tahun 688 yang kita sudah belajar di SK tahu 688 ini angkanya siapa? Kekuatan ya dari gurun yang merusak tatanan pemerintahan Roma saat itu. Merusak kekristenan saat itu 688. Ini pandangan historis. Bisa saja gitu ya, bisa saja gitu loh. Jadi kerusakan-kerusakan ini bisa saja terulang gitu loh maksudnya. Ya, jadi secara historis kekuatan iblis dan nabi palsu bisa saja muncul ya abad ke-7 Masehi menghabisi kekristenan di wilayah Timur Tengah. Ya, yang sebelumnya kekristenan berkembang dengan pesat dihabisi dengan gerakan-gerakan ini ya yang secara sistematis kita pahami sebagai kuda hijau. Gitu. Kuda hijau itu simbol teror sebetulnya. Sebetulnya di preteris, di abad-abad pertama, teror ini kan juga ada. Kamu tidak nyembah kaisar, kamu dipenggal, kamu tidak nyembah kaisar, kamu dibakar. Gitu loh. Sudah terjadi duluan sebetulnya. Ya, tapi secara historis bisa saja itu terulang atau muncul lagi, terjadi lagi. Tuh. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Pasal 11 ayat 1 sampai 14 sesungguhnya ayat-ayat kunci yang menunjuk sebuah tempat lahirnya 2 saksi Allah, ya 2 saksi Allah yaitu pohon zaitun, simbol Israel. Ya, kita baca Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Jadi pohon zaitun itu tadi saya kebalik ya. Pohon zaitun simbol Israel, kaki dian simbol kekristenan. Ya, pohon zaitun itu Roma 11 ayat 17 itu Israel. Kaki dian itu Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat, ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ya, jadi kaki dian itu gambaran jemaat Tuhan, gambaran gereja.
Ya, jadi pasal 11 1 sampai ayat 14 seperti saya katakan tadi itu seharusnya ada diletakkan di sebelum pasal 13. Ya. Itu tentang lahirnya dua saksi Allah, ya, yaitu Israel dan jemaat atau gereja. Ya. Yerusalem, kota suci dan bait Allah adalah tempat lahirnya dua saksi yang akan dihabisi oleh binatang, oleh kekaisaran Roma ini, gitu ya. Serta diduduki. Namun orang Yahudi dan kekristenan tidak musnah. Iman dua saksi ini tetap hidup hingga sekarang. Bahkan Yerusalem, bait suci, berhasil direbut kembali. Kalau Anda baca di pasal 11 ayat 2, silakan dibaca ulang Pak. Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi setelah 42 bulan berarti dikuasai kembali oleh orang Yahudi. Dikuasai kembali orang Yahudi, gitu. Ya. Lanjut. Jadi rencana Allah sejak semula akan digagalkan oleh iblis. Kelahiran Yesus sejak semula yang sudah direncanakan Allah akan digagalkan oleh iblis. Ya. Dan kisah yang terjadi pada saat Yesus lahir, pada saat Injil diberitakan, ini disampaikan oleh Yohanes secara simbolisme gitu loh ya. Bahwa ada gerakan-gerakan, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha menindas rencana Allah. Ya. Rencana Allah ini berusaha digagalkan dengan apa? Cara-cara yang kejam. Itu simbolnya naga berkepala 7 bertanduk 10. Tetapi ada cara-cara lain, ya, cara halus. Tadi katakan saja cara kasar, penindasan-penindasan kekristenan, ya, itu cara kasar. Orang Yahudi pun masa-masa ini dihancurin sama orang Roma, sama tentara Roma. Bukan orang Kristen saja, jadi orang Yahudi, orang Kristen, saksi Tuhan ini, dua-duanya ini ditekan, dihabisin, istilahnya mau dihancurin gitu ya oleh kekaisaran Roma. Ini cara kasar, gitu. Nah, mereka disembunyikan sama Tuhan di padang gurun, mereka dalam kesusahan tetapi terselamatkan, gitu ya. Nah, ada juga cara-cara iblis menghancurkan umat Tuhan, rencana Tuhan, ya, dengan cara-cara yang halus, yaitu wanita pelacur atau pelacur besar. Kita baca yuk, pasal 17 ayat 15. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, ada wanita pelacur. Wanita pelacur ini simbol-simbol juga ya. Atau pelacur besar, pasal 17 ayat 1 dan 5, coba. Wahyu 17 ayat 1 dan 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu suatu rahasia, Babel besar,
ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, jadi wanita pelacur besar ini adalah simbol iblis, simbol gairah iblis dengan tipu dayanya. Ini berbicara tentang moral yang rendah. Ya, jadi zaman itu moral kekristenan sedang diperhadapkan dengan moral yang rendah bangsa-bangsa kafir. Makan pesta pora yang tidak pernah puas, free sex, lesbi, gay, itu sudah ada. Persetubuhan dalam pesta pora itu sudah ada. Kumpul kebo itu sudah biasa. Gitu ya. Ini cara halus, cara budaya. Secara iman mereka ditekan, kamu tidak nyembah kaisar dipotong, atau dianiaya, atau dipersekusi. Ya, tetapi sebaliknya jika kamu menyembah kaisar, kamu hidupmu enak. Ikut cara hidup masyarakat Roma. Kamu nyaman hidupmu. Ngapain harus tersembelih? Kamu bisa makan puas, ya, bisa menyenangkan tubuhmu dengan berbuat cabul, bisa. Nah, tantangannya begitu luar biasa Bapak Ibu. Ikut Tuhan jadi obor, dibakar hidup-hidup, menolak Tuhan, kamu hidupnya enak, gitu. Terjamin hidupmu oleh pemerintah Roma istilahnya. Kamu bebas melakukan apa aja, enggak harus sulit-sulit seperti itu. Ini kan tantangan, ya. Jadi secara preteris, Babel besar merujuk pada ibu kota kekaisaran Roma dengan gaya hidup materialisme dan hedonisme. Dalam sejarah kota Roma menunjuk gaya hidup yang amoral. Ini teladan buruk bagi masyarakat termasuk orang Kristen dengan imannya. Ya. Kebijakan Roma menyesatkan umat Allah untuk mengikuti rezim Romawi yang brutal dan materialistis dengan menjanjikan kekayaan kemakmuran yang diperoleh dari kekerasan dan penindasan. Jadi situasi saat itu tidak memungkinkan orang itu hidup melakukan imannya dengan nyaman. Beda dengan sekarang. Anda ke gereja tidak apa-apa. Anda percaya Yesus tidak apa-apa. Anda nyanyi lagu rohani di mana-mana juga tidak apa-apa. Iya kan? Moral terjaga dengan baik. Tidak banyak, istilahnya tidak banyak gairah-gairah cabul yang terekspos, gitu ya. Mereka semua di bawah tanah, kan gitu. Kalau sekarang berbuat cabul kan sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau sekarang, kalau dulu enggak, bebas. Hidup seenaknya itu dulu bisa makan sepuasnya, gitu ya. Berbuat cabul, free sex sepuasnya, seenaknya, enggak ada masalah. Jadi kekristenan, iman Kristen dihimpit oleh dua cara iblis menghambat, menghancurkan kekristenan, itu loh maksudnya. Itu secara preteris. Tetapi ternyata secara historis kekaisaran Roma menjadi Kristen kan? Secara historis kekaisaran Roma menjadi Kristen kan? Tetapi gaya hidup materialismenya tidak hilang. Malah kekristenan yang melembaga sebagai agama negara terpengaruh materialisme juga. Ya. Kalau Anda baca kisahnya, kekristenan di zaman kekaisaran Roma sudah menjadi Kristen itu jauh bobrok. Itu jauh bobrok. Para pemimpin-pemimpin agama, gitu ya, itu materialisme, hedonisme. Para pemimpin-pemimpin agama saat itu setelah melembaga, setelah kekristenan melembaga, berbuat cabul. Beberapa film sudah beberapa kisah pemimpin-pemimpin Kristen saat itu sudah pernah ditayangkan di film. Pemimpin-pemimpinnya
gitu ya. Bersetubuh dengan orang yang bukan istrinya, dengan siapanya, waduh kacau pokoknya. Ya. Makanya Martin Luther waktu itu ya stres juga. Kok kayak begini kekristenan gitu loh. Ya. Jadi ini dampak Babel besar itu. Di mana gairah materialisme berkuasa. Pemerintahan agamawi kepanjangan Roma ini telah membunuh banyak orang percaya juga karena berbeda pandangan. Ya. Itu secara historis. Preteris historis. Mana yang betul, Pak? Betul dua-duanya. Kalau kita melihat surat Wahyu sebagai surat pastoral, preteris ini cukup. Karena apa yang dipahami Yohanes itu disampaikan kepada 7 jemaat, supaya 7 jemaat itu berhati-hati. Karena telah terjadi hal-hal seperti ini, penganiayaan dan cara hidup yang amoral. Kamu hati-hati. Makanya jemaat-jemaat itu kan ditegur. Jangan makan bersama dengan orang kafir, jangan makan persembahan berhala. Itu maksudnya jangan apa? Jangan menjadi satu dengan gaya hidup mereka, di mana kalau beribadah, gitu ya, setelah makan bersama, kamu cabul, kamu melakukan percabulan dengan pelacur bakti. Itu sudah terjadi. Di zaman-zaman kemudian percabulan itu luar biasa. Gitu ya. Jadi sesungguhnya binatang dan Babel atau pelacur ini adalah dua cara iblis menghancurkan umat Allah dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Binatang adalah cara kasar atau cara keras dengan aniayanya, sedangkan pelacur adalah cara licin, cara lembut iblis dengan gairah materialisme dan hedonisme. Di masa itu, masa yang sama. Ya, jadi secara preteris, apa yang digambarkan Yohanes ini, ya, binatang ini kekaisaran Roma. Pelacur-pelacur ini kekaisaran Roma juga, gaya hidupnya. Secara preteris. Kalau secara historis, di abad ke-7, ada binatang ada gerakan yang jahat juga, ada binatang yang juga jahat, bisa saja terjadi. Gitu loh. Karena modelnya sama, ciri-cirinya sama. Kalau secara preteris, materialisme, gaya hidup Roma, itu yang amoral itu ya, itu menjadi iming-iming bagi hidup orang Kristen saat itu. Di abad pertengahan sama juga. Meskipun kekristenan sudah melembaga jadi agama negara di abad pertengahan, di abad ini loh. Abad 380 sampai 1500-an, 1600. Kekristenan kan berkuasa. Kekristenan kan berkuasa, jadi satu-satunya agama di Eropa. Ini rusak juga sebetulnya. Hidupnya ya amoral. Sama sebetulnya. Ya, banyak seperti itu. Kalau misalnya, Pak itu kan oknum, iya oknum, tapi banyak oknumnya, bukan cuma 1-2. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang bagus-bagus, yang baik-baik ada, tetapi yang jahat-jahat juga banyak, yang matre banyak, yang cabul banyak, gitu ya. Karena selama ini tertutupi. Ya, saya ngomong banyak. Ya. Pada akhirnya binatang maupun Babel besar dikalahkan. Gitu ya. Pasal 20 berbicara tentang kekalahan iblis. Iblis dibelenggu 1000 tahun, gitu ya. Ini simbolis masa yang sangat panjang di mana dunia dipengaruhi nilai-nilai Injil. Ini tumpang tindih Bapak Ibu. Ya. Di satu sisi pemimpin-pemimpin agamanya cabul, hedon, materialisme.
Di sisi yang lain gitu ya, di sisi yang lain budaya Kristen itu menyebar di mana-mana. Ya. Dengan Roma menjadi Kristen, banyak orang gitu ya, baik sukarela maupun terpaksa jadi Kristen. Dan cara hidup Kristen ini tersebar di mana-mana. Gitu. Yang baik ya baik, yang jahat ya tetap jahat, gitu loh ya. Nilai-nilai Injil adalah belenggu bagi iblis. Jadi iblis dibelenggu itu jangan berpikir iblis dicancang, tidak. Iblis dibelenggu maksudnya apa? Dia tidak bisa berkarya dengan leluasa karena nilai-nilai kekristenan, gitu ya. Masih banyak istilahnya rohaniwan Kristen, ini terutama yang di daerah-daerah yang kecil-kecil itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Yang top pimpinannya yang sudah menikmati harta kekaisaran itu yang istilahnya ngawur hidupnya sudah. Pada akhirnya iblis dihukum selama-lamanya. Anak Allah bertahta untuk menghakimi. Semua orang dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan kitab-kitab. Iblis dihukum bersama dengan kehancuran bumi. Nah, endingnya itu. Ya, endingnya iblis kalah dihukum dengan kehancuran bumi. Ya, dihukum bersama dengan kehancuran bumi. Ini sama-sama, gitu ya. Lalu di pasal 21 ayat 1 sampai 3, Yohanes melihat langit baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Ini menunjuk pada penciptaan kembali. Ya, coba pasal 21 ayat 1 sampai 3 dibaca, Pak. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini menunjuk pada penciptaan kembali. Kita bandingkan dengan Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, jadi langit bumi baru adalah penciptaan kembali dunia ini, dunia yang lama dihancurkan dan dunia baru muncul. Yerusalem baru turun dari langit. Inilah tempat bagi anak-anak Allah yang menang dalam perjuangan imannya. Ya. Di pasal 22 ayat 1 dikatakan satu tahta, bukan dua tahta ya. Tahta menunjuk kekuasaan sehingga dapat disimpulkan Bapa memberi mandat anaknya berkuasa di LB3. Ya. Pernikahan anak domba ya itulah yang dimaksud. Pernikahan anak domba. Ya, pernikahan Kristus dengan mempelainya. Ya itu maksudnya. Di dunia yang akan datang di LB3 pada saat penciptaan kembali. Anak Allah memerintah di dalam otoritas Bapa. Selamanya Bapa tidak kelihatan, tetapi anak adalah Immanuel, tetapi anak adalah yang beserta kita. Allah tidak pernah kelihatan. Yang beserta kita, ya Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu. Jadi pasal 12 sampai pasal 22, seperti ini kisahnya. Saya memang kesulitan menjelaskan. Kenapa? Karena mulut saya satu. Padahal pasal 12 sampai pasal 22, ini banyak kejadian yang jalannya bersamaan. Gimana menjelaskan?
Paham maksudnya ya? Masa pelacur besar, itu ribuan tahun. Masa iblis dibelenggu, itu ribuan tahun. Dan itu di masa yang sama. Masa aniaya, itu juga ribuan tahun. Itu juga di masa yang sama. Ceritanya ini bersamaan semua, gimana mau ceritakannya? Ya, jadi Anda harus bisa apa? Kalau ibarat handphone itu apa namanya? Multitasking. Anda berpikir multitasking di otak Anda. Oh, kejadian ini bersamaan dengan kejadian ini. Ini begini, ini begini. Oh, ada aniaya, ada pelacuran, ada aniaya, ada pelacuran, dan juga ada iblis dibelenggu. Ini berjalan bersamaan. Sampai akhirnya muncul dunia yang akan datang. Jadi seperti Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mana Pak yang benar? Yang preteris apa yang historis? Dua-duanya benar. Pak yang futuris, mungkin saja kejadian ini terulang lagi, mungkin saja. Tetapi selama ini, para penafsir futuris, itu tidak gatok sama sekali dengan gaya, gitu ya. Dengan apa yang diceritakan Yohanes, dengan gaya kisahnya Yohanes tidak sama. Blood moon lah, barcode lah, microchip lah, itu nggak ada hubungannya dengan ini kan, gitu loh. Yohanes itu mau menceritakan kekristenan itu dianiaya, dipersekusi, gitu loh. Yohanes itu mau menceritakan bahwa gaya hidup Roma yang borju, hedon, materialisme, itu menggiring kekristenan. Kalau secara futuris itu masuk gitu ya, ya mungkin saja itu benar. Tetapi kalau tidak, ya enggak. Apa hubungannya COVID-19 dengan apa? Dengan antikris. Itu Pak buktinya Pak, yang enggak vaksin enggak bisa ke mall, enggak bisa belanja. Itu kan supaya kamu enggak nulari, kan gitu tok sebetulnya. Bukan enggak boleh dalam arti kamu teraniaya, iya kan? Kalau gara-gara kamu tidak mau vaksin, kamu kan masih bisa beli online, tidak ada masalah kan dengan itu. Gitu loh. Barcode Pak, kamu tidak butuh barcode, beli di warung tidak butuh barcode kok, betul? Tidak seperti itu, gitu. Jadi yang futuris-futuris yang diceritakan banyak pembicara itu tidak nyambung sama kitab Wahyu sebetulnya. Jadi kalau melihat gitu ya, saya katakan mana yang betul preteris apa historis, dua-duanya betul. Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau pastoral berarti yang harus kita telaah ini preteris. Kalau itu nubuatan, ya kita lihat setelah masa preteris ini ada enggak gejala-gejala atau gerakan-gerakan yang mirip dengan apa yang dialami Yohanes dan murid-muridnya di masa abad pertama ini secara preteris ini, ada enggak yang sama? Apa yang kita pelajari di SK, ini gejalanya sama, gelagatnya sama. Bahkan saya menemukan apa yang terjadi di preteris ini setelah saya memahami historis. Oh, aniaya, modelnya begini. Saya cek di preterisnya ada enggak aniaya model begini? Ternyata ada dan masif, makanya cocok. Gitu loh. Tetapi kebanyakan orang, istilahnya gitu ya, kebanyakan orang berpikir kitab Wahyu ini kan hanya nubuat. Kalau hanya nubuat ya dihistoris saja, cukup. Tetapi kalau orang berpikir pastoral, Wahyu sebagai surat pastoral, ya harusnya kita berpikir apa yang terjadi di sini. Kenapa sampai Yohanes mengirim pesan kepada 7 jemaat yang seperti itu? Gitu loh. Paham ya? Dengan kejadian aniaya, hedonisme dan segala macam budaya yang ada di abad pertama ini,
Anda bisa paham enggak kenapa Yohanes nulis surat teguran kepada 7 jemaat? Bisa enggak? Halo? Bisa nyambung enggak? Kalau di abad pertama ini tidak ada aniaya, tidak ada percabulan, tidak ada hedonisme, materialisme, mungkin enggak Rasul Yohanes ngasih peringatan itu? Enggak mungkin. Karena Yohanes buat peringatan itu berdasarkan fakta yang terjadi, hati-hati ya kamu 7 jemaat, kamu bakal habis loh kalau kamu tidak bisa menjaga imanmu. Karena ada aniaya kasar dan ada rayuan setan, istilahnya gitu maksudnya. Makanya Yohanes nulis. Gitu loh. Tetapi di zaman mendatang ada enggak pola-pola seperti yang terjadi di zaman Yohanes? Ada. Gitu. Makanya betul yang mana Pak? Dua-duanya betul, tergantung Anda melihatnya dari sisi apa. Kalau melihat dari Wahyu sebagai surat nubuat saja, historis betul. Tetapi kalau melihat sisi kitab Wahyu sebagai surat pastoral, preteris betul. Gitu. Oke. Ini cukup berat Bapak Ibu. Ngerti tidak ngerti? Telan saja ya, nanti bisa diulang. Oke. Jika tidak masalah. Lewati saja karena yang memang paling penting itu pasal 1 dan pasal 3. Pasal 1 sampai 3 itu paling penting. Kenapa? Itu peringatan Tuhan buat kita gereja. Itu paling penting. Karena kalau yang aneh-aneh ini itu kan simbolisme dari sesuatu yang terjadi dan itu sudah lewat. Gitu ya. Kalau kita belajar, kita bisa mengerti. Tak mau belajar, tak mengerti, tapi tetaplah hati-hati. Udah gitu aja dah. Kan gitu kadang-kadang orang kan. Cari gampangnya, wis Pak, sing angel, sing penting aku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya wis, ngono ae lah. Nah, gitu aja dah. Kan gitu. Oke, saya rasa cukup. Saya buka ruang untuk bertanya.